Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat memasuki ibadah pada hari Minggu, 8 November 2020 yang dilayankan secara online oleh GKI Citraland. Pelayan liturgi pada hari ini adalah Pendeta Samuel Ismayanto dan pelayan firman oleh Pendeta Lukman Halim dari GKI Sangkras Solo. Tema yang akan dibawakan adalah bijaksana dan antisipatif. Mari kita bersaat teduh sejenak. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Sekalinya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Semesta, kau rajaku. Gereja bersyukur, bermana bermazmur, di hati umatnya pujian menggema. Bersonaklah hai alam semesta, kau rajaku. Jemaat yang terkasih, kita memasuki ibadah minggu ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Di dalam menjalani kehidupan selalu ada harapan versus realita. Terkadang realita tidak sejalan dengan harapan atau sebaliknya. Bisa jadi harapan dan realita berjalan berdampingan. Maka dibutuhkan sikap yang bijak, sehingga kita mampu mengantisipasi segala peristiwa yang terjadi dengan hikmat Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk
Jemaat yang terkasih, mari mengakui dosa di hadapan Tuhan secara pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau mendengar seruan kami. Inilah hati kami, pikiran kami, yang kami bawa di hadapan-Mu. Sucikan dan kuduskan kami untuk boleh hidup terus dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon pengampunan dosa. Amin. Bagi setiap kita yang sudah diampuni dosanya, anugerah Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Demikian sabdanya tertulis dalam Mazmur 32 ayat yang ke-5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Kita bersahati berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pengharapan hidup kami dan cahaya yang senantiasa menerangi dan juga menuntun langkah dan jalan kehidupan kami. Sebab itu ya Tuhan, kami datang memberikan telinga kami sebagai seorang murid untuk mendengarkan firman-Mu dan juga mempersembahkan hidup kami menjadi pelaku firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang akan menjelaskan firman-Mu dalam segala kelemahan, kehinaan, dan keterbatasannya. Kiranya anugerah dan kuasa pertolongan Roh Kudus mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu dengan jelas. Berkatilah kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu dan juga menyampaikan firman-Mu. Dimanapun kami berada pada saat ini, kami percaya bahwa kuasa firman Tuhan sanggup melawat, menguatkan, dan juga memberkati hidup kami. Kami siap mendengarkan sabda-Mu, temanilah kami dan bimbinglah kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil akan dibacakan dari Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak-Mu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan firman-Nya dan juga melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Saudara, menanti itu ada dua macam. Menanti sesuatu yang pasti dan sesuatu yang tidak pasti. Sama-sama menanti, yang satu pasti, yang satunya tidak pasti. Yang jelas kedua-duanya membutuhkan namanya kesabaran. Kalau kita nggak sabar dalam menanti, kita bisa patah semangat, putus asa, hilang harapan, kecewa. Bahkan mungkin menyalahkan diri kita sampai menyalahkan Tuhan. Kenapa? Karena apa yang kita nantikan itu tak kunjung datang. Dan apa yang kita nantikan ternyata kenyataannya gak sesuai dengan apa yang kita harapkan.
Saudara, menanti kedatangan Tuhan merupakan sebuah penantian yang pasti. Tuhan pasti akan datang kembali, sekalipun kita nggak pernah tahu kapan waktunya. Maka hal yang terutama dalam kita menantikan kedatangan Tuhan ialah bukan soal kapan Dia akan datang kembali, tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri kita menyambut kedatangannya. Ibarat kita pasti percaya dan juga yang mengamini bahwa badai pandemi virus COVID-19 pasti akan berlalu. Namun hal terpenting adalah bukan menunggu kapan itu akan terjadi, tapi bagaimana kita harus mempersiapkan diri kita untuk menata kembali hidup kita. Usaha, bisnis, pekerjaan kita secara online maupun offline. Kita mempersiapkan diri untuk menjaga kembali kesehatan kita dan juga kembali menata kebiasaan hidup kita sehari-hari. Bahkan saudara, menanti kedatangan Tuhan itu bukan semata-mata soal apa yang dapat saya berikan kepada Tuhan, tapi apa yang Tuhan kehendaki saya kerjakan, saya lakukan dalam menantikan kedatangannya. Kalau kita hidup menjadi berkat dalam masa penantian, kita mengasihi sesama, kita mengampuni orang yang melukai hati kita, tetap tegar dan juga tabah menghadapi berbagai macam pergumulan dan persoalan, tetap kita kuat bertahan menghadapi berbagai macam penderitaan. Kita melakukan itu bukan semata-mata kita ingin kerjakan untuk Tuhan, tapi kita melakukan semua itu karena memang itulah yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Maka pola pikir kita dalam menantikan kedatangan Tuhan adalah God Center. Selalu berangkat dari apa yang telah Allah berikan kepada kita, apa yang Allah telah kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, bagian kita ini dalam masa penantian adalah mengembalikan apa yang telah Allah percayakan kepada kita dengan melakukan segala hal seturut dengan kehendak dan juga dengan rancangan Tuhan. Kalau dibalik, berbahaya saudara. Kalau kita merasa dan menganggap bahwa aku telah berbuat banyak untuk Tuhan, aku melakukan ini, melakukan itu untuk Tuhan, maka seakan-akan nanti kita bisa merasa berjasa di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan berhutang kepada kita. Maka gak heran dikala kita mengalami kondisi yang sulit, kita mulai hitung-hitungan. Kita mulai menuntut Tuhan memberikan apa yang kita mau. Karena kita merasa saya sudah berbuat banyak untuk Tuhan. Lalu mengapa Tuhan membiarkan saya kehilangan pekerjaan, biarkan saya sakit, membiarkan saya mengalami pergumulan yang berat? Bukankah saya sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan? Saya masih ingat cerita seorang Kristen yang kena kanker dalam sebuah buku inspiratif. Ada seorang anak Tuhan yang kena kanker, dia berdoa begini. Tuhan, kalau Engkau berkenan menyembuhkan aku, sembuhkanlah aku untuk menyatakan karya kebaikan-Mu. Tetapi Tuhan, kalau Engkau tidak menyembuhkan aku, berikanlah aku hati yang tetap mengasihi-Mu, percaya kepadamu. Berikanlah aku kekuatan dan pengharapan untuk bertahan, menahan sakitku, bahkan tetap hidup, menyatakan pekerjaan baik dan menjadi berkat bagi sesama. Saudaraku, itulah salah satu contoh dan juga arti dari hidup bijaksana dan antisipatif dalam kita menantikan kedatangan Tuhan kembali. Seperti tema ibadah kita pada hari ini. Maka apakah ciri orang yang sungguh bijaksana dan juga antisipatif dalam menantikan kedatangan Tuhan kembali? Yang pertama, dia adalah orang yang selalu mawas diri atau berjaga-jaga dan selalu siap sedia. Saudara, orang yang mawas diri, dia selalu menyiapkan segala sesuatu untuk menyambut sesuatu dan tetap melakukan tanggung jawabnya. Ibaratnya begini,
Jika suatu hari ada orang penting yang bilang kepada saudara, saya akan berkunjung ke rumah saudara pada hari ini jam segini. Tentu kita tahu itu merupakan tamu yang sangat penting. Maka kita pasti akan beres-beres, bersih-bersih rumah, menyiapkan minuman dan makanan yang terbaik untuk tamu yang akan datang ke rumah kita. Padahal belum tentu saudara kita melakukannya setiap hari. Maka nggak heran kalau pendeta berkunjung ke rumah jemaatnya dan rumah jemaatnya itu berantakan, pasti akan bilang, maaf Pak Pendeta, rumah saya berantakan, belum sempat merapikan. Ya memang dia nggak sempat merapikan karena memang nggak pernah merapikannya. Makanya kalau ada tamu penting datang, dia pasti akan merapikan, membereskan rumahnya. Entah itu untuk jaga image-nya, entah karena sungkan. Tetapi yang pasti adalah kita melakukannya. Kenapa? Karena kita itu ingin menyenangkan tamu yang datang ke rumah kita. Itulah orang yang selalu berjaga-jaga. Maka perumpamaan tentang gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh dalam Matius 25 ayat pertama sampai 13. Ini merupakan rangkaian dari perumpamaan mengenai kedatangan Tuhan Yesus kembali ke dunia ini. Nah, hal yang akan kita soroti dalam perumpamaan ini adalah mengapa 5 gadis ini dikatakan bijaksana dan 5 gadis yang lain dikatakan bodoh. 5 orang gadis disebut bijak karena mereka mawas diri. Mereka betul-betul membuat persiapan yang baik. Sedangkan 5 gadis yang dikatakan bodoh itu, mereka mempersiapkan apa adanya. Mereka nggak mawas diri, mereka nggak sungguh-sungguh siap sedia, bahkan bertanggung jawab terhadap apa yang harus mereka lakukan. Mereka nggak serius, saudara. Bukankah Alkitab mencatat bahwa sebenarnya 10 gadis ini semuanya tertidur? Karena mereka lelah. Ketika sang mempelai datang, mereka semuanya bangun. Tetapi 5 gadis yang bijaksana ini, mereka sungguh mawas diri. Mereka bukan hanya berjaga-jaga dengan persiapan mereka, tapi betul-betul mereka siap menyambut kedatangan sang mempelai. Saudara, hidup mawas diri selalu mengingatkan kita untuk tetap menjaga jalan hidup kita dengan benar dan juga menjauhkan kita dari jalan yang salah. Mawas diri itu berarti kita memeriksa diri kita. Kita menata dan juga mengevaluasi hidup kita. Kita mengubah apa yang harus kita ubah, yang kita tahu tuh nggak berkenan, yang menjauhkan kita dari Tuhan. Bukan nanti tapi sekarang. Kita bukan hanya mempertahankan kebiasaan yang baik, hal yang baik, tapi kita meningkatkan yang baik itu supaya kehidupan kita pun semakin baik. Kita memeriksa diri kita apa yang salah, yang perlu saya perbaiki, yang perlu saya ubah supaya kehidupan saya ini selalu memuliakan Tuhan, berbuah berkat bagi banyak orang. Jadi hidup mawas diri itu berarti kita meningkatkan level hidup kita. Kita mengupgrade teladan hidup kita. Supaya kehidupan kita ini semakin mengasihi Tuhan, berbuah berkat bagi banyak orang. Dengan kita mawas diri, kita selalu siap menyambut kapanpun Tuhan datang. Sekalipun dia datang mendadak, kita nggak takut. Karena kita tahu kita telah siap dan selalu mawas diri. Menjadi pribadi yang semakin baik bukan berarti yang lamanya jelek. Baik, semakin baik, semakin baik, semakin meningkat, semakin serupa dengan Tuhan. Bukan semakin memburuk. Kedua, saudara. Ciri kedua orang yang hidup bijaksana dan antisipatif dalam menantikan kedatangan Tuhan, dia bukan hanya orang yang mawas diri, tetapi dia adalah orang yang memelihara pengharapan hidupnya. Saudara, berharap dan berpengharapan itu merupakan 2 hal yang berbeda.
orang yang berharap belum tentu dia berpengharapan. Makanya orang yang berharap seringkali mengatakan mudah-mudahan. Ya, kita lihat saja nantinya bagaimana terjadi. Jadi kita bisa berharap, tapi belum tentu kita yakin itu akan terjadi atau tidak. Nah, hidup berpengharapan itu lebih dari sekedar berharap. Orang yang berpengharapan itu yakin akan sesuatu meskipun belum terjadi, belum dia lihat. Contohnya, orang Kristen mengatakan bahwa saya percaya kalau saya dijemput oleh Tuhan, kalau saya meninggal, saya pasti masuk surga. Nah, dia belum mati, tapi dia berpengharapan. Dia yakin dengan pasti bahwa dia akan masuk surga dalam imannya kepada Tuhan Yesus yang adalah juru selamat hidupnya. Sekalipun dia belum dijemput, belum dipanggil oleh Tuhan. Saudara, apa yang dipersiapkan oleh 5 gadis bijak ini dan apa yang gak dipersiapkan oleh 5 gadis yang dikatakan bodoh itu, tidak lain adalah minyak. Maka saat 5 gadis bodoh hendak minjam minyak kepada 5 gadis yang bijak, mereka gak mau meminjamkannya. Bukan karena mereka pelit, tapi mereka sendiri akan kekurangan kalau memberi kepada 5 gadis bodoh itu. Saudara, meskipun mereka nggak tahu kapan sang mempelai akan datang, tapi 5 gadis bijak ini sungguh-sungguh mempersiapkan pembekalan minyak mereka. Bukan karena mereka tahu bahwa sang mempelai pasti akan datang, tapi karena ada pengharapan bahwa ketika sang mempelai datang, aku siap menyambutnya, dan aku punya pengharapan aku akan diundang masuk ikut dalam perjamuan kawin itu. Jadi 5 gadis bijaksana ini, dia bukan hanya menantikan sesuatu yang baik, tapi selalu mengharapkan sesuatu yang baik. Saudara, menanti kedatangan Tuhan adalah sebuah penantian yang pasti, yang baik, yang menyukakan, yang memberikan kita sukacita dan juga memberikan kita berkat dalam hidup kita. Sesungguhnya kalau ada orang Kristen, dia takut menyambut hari Tuhan atau gampangnya hari kiamat, bukan karena dia nggak siap, tetapi karena hidupnya itu belum beres. Banyak hal yang belum dia bereskan dalam hidupnya. Mungkin karena dia suka menunda, melalaikan tanggung jawabnya, dan dia tidak melakukannya seturut apa yang Tuhan mau. Maka saudaraku, kebijaksanaan dan antisipatif adalah kunci utama yang membedakan 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh dalam menyambut sang mempelai pria datang. 5 gadis bijak ini mengerti dengan jelas apa yang harus mereka lakukan, sehingga mereka betul-betul mempersiapkan dan juga melakukan yang terbaik untuk menyambut mempelai pria. Maka hiduplah bijaksana dan antisipatif dalam kita menantikan kedatangan Tuhan kembali, dengan selalu hidup mawas diri dan memelihara pengharapan hidup kita. 5 gadis dikatakan bodoh bukan karena mereka bodoh intelektual, tetapi karena mereka itu tidak siap, tidak setia melakukan apa yang harusnya mereka kerjakan. Makanya seringkali kita membaca Alkitab dikaitkan, dibandingkan antara hamba yang baik dan setia dan hamba yang jahat dan hamba yang malas. 5 gadis bijak ini dikatakan bijak karena mereka setia. Mereka rajin melakukan apa merupakan bagian mereka. Dan 5 gadis lain dikatakan bodoh karena mereka tidak setia. Mereka malas. Mereka tidak sungguh-sungguh mempersiapkan diri mereka dengan baik untuk menyambut sang mempelai
pria. Saudaraku, ini artinya dalam kehidupan kita ada hal yang gak bisa kita pinjam dari orang lain, tetapi harus kita kerjakan, harus kita lakukan, karena merupakan tanggung jawab kita masing-masing. Kita gak bisa meminjam pengharapan dari orang lain. Oh, orang itu kalau khawatir sangat tabah, aku pinjam deh. Kita nggak bisa meminjam pertumbuhan iman rohani orang lain. Wah, dia sangat bertumbuh, dewasa imannya, aku mau pinjam. Tapi aku nggak pernah membaca firman Tuhan, malas berdoa, tidak meluangkan waktu bersekutu dengan Tuhan. Yang nggak bisa, saudara. Seorang nggak bisa meminjam bahwa orang itu hidup diberkati oleh Tuhan. Aku pinjam deh, supaya hidupku diberkati oleh Tuhan. Padahal kita nggak pernah berjuang untuk setia mengasihi Tuhan dan juga melakukan yang benar. Jangan sampai, saudara, kita hanya in church but not in Christ. Kita aktif melakukan berbagai macam kegiatan rohani, tetapi hati dan hidup kita ini tidak melekat dan tidak tinggal di dalam Kristus. Jangan sampai seperti 5 gadis bodoh itu. Mereka nggak menggunakan kesempatan itu dengan baik, sehingga ketika mereka mengetuk pintu, Sang Tuhan mengatakan, maaf, aku tidak mengenal engkau. Jadi saudara, kita yakin Tuhan tinggal dalam kehidupan kita. Tapi kita pun harus aktif sengaja juga tinggal di dalam Tuhan. Kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita berkeluarga, dalam usaha pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam pergumulan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah orang yang bijaksana dan antisipatif tuh. Saya jadi ingat, saudara, pepatah yang mengatakan, today is the first day of the rest of your life. Hari ini adalah hari pertama dari sisa hidupmu. Dengan menganggap setiap hari adalah hari pertama, juga hari terakhir yang kita punya, maka harusnya membuat kita semakin menghargai, mempergunakan kesempatan kita hidup dengan melakukan sesuatu yang menyenangkan, yang memuliakan Tuhan dan berbuah berkat bagi sesama. Ingatlah, saudaraku, hidup ini bukan soal durasi, tapi soal donasi. Apa yang harus kita kerjakan, kita lakukan seturut yang Tuhan mau, bukan seturut kehendak kita, saudara. Seturut dengan rancangan Tuhan, bukan rancangan kita. Maka tagline khotbah saya hari ini adalah, Tuhan pasti datang. Maka jangan menunda apa yang saudara harus bereskan. Dan jangan menunggu apa yang sesungguhnya harus kita kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan pasti akan datang. Maka sudahkah kita siap dengan mawas diri dan memelihara pengharapan hidup kita? Maka dalam masa penantian ini, mari bersama-sama, saudara, saya dan saudara, kita berjuang dengan setia menjadi hamba yang baik, hamba yang setia, hamba yang bijaksana dan antisipatif dalam menantikan kedatangan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami menjadi orang bijaksana dan antisipatif dalam menantikan kedatangan-Mu kembali. Biarlah kami selalu mawas diri dan juga hidup memelihara pengharapan kami, agar ketika Engkau datang, kami siap, karena kami selalu berjuang menjadi hamba yang baik dan hamba yang setia di hadapan-Mu. Biarlah kami belajar membereskan yang perlu kami bereskan dan mengerjakan apa yang perlu kami kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami selalu mawas diri, memelihara pengharapan hidup kami, agar kami semakin bertumbuh kuat, semakin meningkatkan level teladan hidup kami, dan berbuah berkat bagi sesama.
Dalam Kristus kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan syafaat kita. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur hikmat Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau yang memberikan kami hati yang bijaksana untuk menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Baik kami sebagai pekerja, pengusaha, baik kami yang di rumah, baik kami sebagai pelajar, dan pelayan Tuhan, dimanapun Tuhan percayakan kami. Kiranya hikmat Tuhan terus hadir, sehingga kami boleh dengan bijak menjalani waktu yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami berdoa ya Tuhan, hikmat Tuhan juga hadir di tengah-tengah jemaat yang sakit, yang lemah tubuh. Kiranya Tuhan yang memberikan ketabahan, kesabaran kepada mereka di dalam menjalani proses pengobatan mereka. Dan juga Tuhan yang boleh memberikan kesembuhan kepada mereka. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang lanjut usia, kiranya juga Tuhan yang dampingi. Cinta kasih Tuhan hadir lewat pemeliharaan Tuhan yang nyata bagi kesehatan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka-mereka yang bekerja dan berusaha untuk mencukupkan kebutuhan rumah tangga mereka. Kiranya juga Tuhan yang memberikan rezeki kepada mereka dan memberkati setiap keluarga mereka. Kami berdoa ya Tuhan buat gereja-Mu, gereja Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini, di dalam pelayanan-pelayanan online. Kiranya kehadirannya Tuhan nyata, menyapa setiap jemaat-Mu dimanapun berada, lewat kehadiran-Mu, ke tempat mereka masing-masing. Dan kiranya gereja-Mu juga boleh terus hadir di dalam bentuk-bentuk lain untuk memuliakan Tuhan, untuk juga membawa jemaat-Mu terus boleh mendekat hanya kepada-Mu saja. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk perizinan tanah di Bukit Bali, untuk gereja-Mu GKI Citraland. Kiranya Tuhan juga yang boleh hadir memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi setiap orang-orang yang terlibat di dalamnya, sehingga mereka juga Tuhan yang berkati, Tuhan yang cukupkan. Dan pada saatnya nanti di dalam waktunya Tuhan, kami boleh menerima izin dan kami juga boleh membangun gereja-Mu di sana. Kami berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami, buat kota kami, di tengah-tengah persiapan untuk pemilu kada. Kiranya Tuhan juga yang hadir melalui setiap persiapan-persiapan yang dilakukan. Dan juga sampai pada pelaksanaannya. Ketika kami jemaat-Mu juga diajak untuk menentukan dan memilih pemimpin bagi kota kami. Kiranya hikmat Tuhan juga hadir melalui setiap calon-calon pemimpin. Sehingga siapapun yang terpilih sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Tuhan yang jaga keamanan dan juga Tuhan yang jaga kesehatan kami dan masyarakat di manapun berada. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
tiba saatnya bagi kita untuk memberi persembahan sebagai wujud dari rasa syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Citraland atau melalui QR Code. Mari memberi dengan sukacita sambil mengingat sabdanya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan persembahan dalam tangan-Mu. Semua yang ada dalam hidup kami berasal dari Engkau, maka kami membawanya dengan kerendahan hati. Ajarlah kami selalu untuk bersyukur atas apa yang kami miliki dan boleh mempergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Marilah kita melanjutkan ibadah ini di dalam kehidupan sehari-hari, dengan tetap mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.